Dia bilang bahwa 85% orang-orang yang ke gym itu pasti gay, itu pasti homo. Nah ini kan sebetulnya sifatnya jadi ke-judging ya, bahwa kita melihat orientasi seksual itu, orientasi seksual seseorang berdasarkan ekspresi dia ke gym. Halo teman-teman Marlo, ketemu lagi di podcast Tanya Marlo bersama saya Sinta Saya Bobby. Dan saya Amanda. dan kami dari tim Tanya Marlo, dan kali ini kami akan membahas mengenai ekspresi diri dan hak atas tubuh. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita ngobrol-ngobrol tentang ekspresi diri, aku mau kasih preview singkat ya, bahwa ekspresi itu bagaimana cara kita body language kita kayak apa, bagaimana kita berbicara, bagaimana tone suara kita, bagaimana kita berekspresi, itu ekspresi diri, hal-hal yang terlihat dari luar tubuh. Dan juga termasuk cara kita berpenampilan, termasuk cara kita melakukan aktivitas ya, itu juga ekspresi diri ya. Dan itu kita mau bahas karena seringkali kita menstigma, kita ngejudging orang orientasi seksualnya berdasarkan ekspresi tubuhnya. Kayak beberapa waktu lalu tuh ada di salah satu podcast yang lumayan terkenal, baik dari hostnya, baik dari narsumnya. Narsumnya ini salah seorang dokter yang berkiprah di isu seksualitas. Dia bilang bahwa 85% orang-orang yang ke gym itu pasti gay, itu pasti homo. Nah ini kan sebetulnya sifatnya jadi ke-judging ya, bahwa kita melihat orientasi seksual itu, orientasi seksual seseorang berdasarkan ekspresi dia ke gym. Atau ekspresi apa misalnya nih Amanda, cowok yang suka masak-masak pasti Ya, gay, bisa. padahal itu ternyata hal yang beda banget, ya nggak sih Bob? Iya. Nah itu aku mau nanya nih, yang dimaksud ekspresi diri dalam konteks gender dan tubuh itu apa? Jadi ekspresi adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita berhubungan dengan gender yang kita miliki atau yang kita identifikasi gitu. Contohnya ya berhubungan dengan maskulinitas, femininitas atau androgin. Jadi maskulin ya sifatnya ya laki-laki, gagah, perkasa, ya kuat, tegas gitu. Kalau feminin ya lemah lembut, apa segala macam. Nah, androgin itu di antara maskulin dan feminin. Bisa kadang maskulin, juga kadang bisa feminin. Nah, oke. Jadi ekspresi gender seseorang itu tidak bisa menjadi acuan. Ini orientasi seksualnya itu pasti sama gitu. Contoh, saya seorang laki-laki, saya merasa saya maskulin, berarti saya berekspresi maskulin gitu. Oh, berarti Bobby itu heteroseksual. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Sinta sebagai seorang perempuan ya memiliki ekspresi yang tegas, ya yang gagah, ya, tomboy, berarti dia seorang lesbian. Itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi Ya, mereka nggak tahu kan mantan cowok gue udah berapa ya. iya. Jadi ini tidak bisa kita menilai seseorang bahwa laki-laki yang lembek itu adalah laki-laki yang dalam tanda kutip lembek juga. Jadi orientasi seksualnya itu berbeda atau homoseksual atau identitas gendernya itu transgender misalkan, itu nggak bisa. Perempuan juga seperti itu. Perempuan yang lemah gemulai, yang santun, yang lemah lembut, itu nggak bisa juga kita dikte mereka sebagai oh ini perempuan yang heteroseksual, perempuan yang pada umumnya yang lumrah, itu nggak bisa. Nah, bukan hanya masalah ekspresi Kak Sinta, ini juga berhubungan juga dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang sehari-hari, kegiatan-kegiatan seseorang sehari-hari. Ini ada stereotip atau cap-cap negatif dari masyarakat bahwa lu ngapain sih ke gym gitu. Ke gym kan tempatnya orang-orang homo itu. Ini juga sebenarnya nilai-nilai yang tidak benar ya, yang kita harus hapus di masyarakat. Nggak semua orang yang datang ke gym itu orang-orang homo. Juga orang-orang yang nggak ke gym itu juga orang-orang heteroseksual, itu juga nggak seperti itu. Contoh satu itu. Contoh lagi, laki-laki yang secara penampilan itu bersih, tertata, pakai pomade, pakai minyak rambut, ya pakai parfum, ya metroseksual gitu, dianggap paling-paling juga mereka belok gitu, mereka kosakata mereka lah itu homo itu nggak bisa ya. Jadi laki-laki yang berpenampilan bersih, klimis, ya wangi, itu nggak bisa diidentifikasi oh pasti dia gay, pasti dia homo itu.
Seperti juga hobi laki-laki yang hobi memasak gitu, oh paling-paling juga homo itu nggak bisa teman-teman. Jadi kegiatan seseorang, hobi seseorang, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia membentuk tubuhnya seperti apa, itu nggak bisa serta-merta kita judge atau kita nilai, kita dikte dia sebagai golongan orang tertentu atau komunitas tertentu, itu nggak bisa. Seperti itu. Ya, kenapa penting untuk kita mempelajari ini supaya kita tidak gampang ngejudge ya. Ya. Homo lu, lesbi lu, kenapa? Karena dengan memberikan label-label semacam ini membuat posisi teman-teman teman-teman gay, teman-teman lesbi, bahkan teman-teman biseksual itu jadi termarginalkan ya, Ya, karena Iya. stigma masyarakat terhadap kelompok-kelompok ini masih negatif. Terus juga menggiring opini masyarakat jadi nggak bagus juga. Gitu. Iya. Masyarakat jadi seolah-olah, oh ternyata laki-laki yang masak itu laki-laki homo. Oh ternyata sekarang cari cowok jangan yang ganteng-ganteng, Amanda. Kalau yang terlalu ganteng-ganteng nanti khawatirnya ternyata orang-orang gay gitu. Karena identiknya laki-laki itu kalau bersolek ya, pakai minyak rambut, pakai parfum, bajunya rapi, celananya rapi, itu pasti homo itu. Cowok normal mana ada yang seperti itu. Itu kosakata masyarakat yang salah yang harus kita perbaiki. Oke. Nah, terus pertanyaan dari aku, Mas. Ya. Kenapa cara berpakaian atau cara berpenampilan orang itu tidak mempengaruhi orientasi seksual? Ya, Karena pengalaman juga ya, aku baru tahu nih, ternyata kegiatan-kegiatan tertentu tuh itu juga bisa membentuk penilaian masyarakat ya, seperti yang tadi cowok suka ke gym berarti dia gay gitu. Karena sebenarnya pengalamanku sendiri, aku juga sebagai perempuan, walaupun aku senang dandan, senang berpakaian feminin, tapi dari segi kegiatan juga aku senang aktivitas laki-laki, seperti aku suka otomotif, dari segi olahraga juga aku kadang suka Muay Thai dibanding Pilates. Tapi jadinya aku ada rasa khawatir, nanti orang mikirnya gue nggak cewek nih gitu. Jadi apa sih, kenapa cara berpakaian atau penampilan itu tidak selalu mencerminkan orientasi seksual? Ya, karena kembali lagi ya, itu adalah nilai-nilai masyarakat yang terlanjur kita anut selama ini, bahwa laki-laki, seseorang yang memiliki penis disebut laki-laki. Kalau laki-laki itu harus heteroseksual, kalau heteroseksual harus gagah, harus maco. Kalau udah gagah, udah maco, harus tertarik kepada perempuan. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau punyanya vagina, berarti itu disebut perempuan. Kalau perempuan tuh harus lemah lembut, harus feminin gitu. Kalau udah feminin, lemah lembut, harus menyukai laki-laki. Nah, ini adalah konstruksi masyarakat, nilai-nilai masyarakat yang ada selama ini dan secara tradisional dianutlah oleh masyarakat pada umumnya. Akhirnya masyarakat itu mempunyai nilai bahwa laki-laki harus gagah, bahwa perempuan itu harus feminin, harus nurut kepada laki-laki. Jadi nggak ada, selain itu tuh dianggap tidak normal. Selain dua konstruksi ini, itu dianggap tidak lumrah, tidak normal. Jadi kalau nanti ketemu sama orang di jalan, loh kamu laki-laki kok kamu melambe sih tangannya gitu, nah itu dianggap, oh kamu nggak normal ya, oh kamu gay ya, kamu homo ya. Jadi karena apa? Karena memang nilai-nilai yang ada di masyarakat kita memang sudah terbentuknya seperti itu. Jadi jawabannya karena nilai-nilai yang sudah terbentuk dari zaman lama ya. Nah, ini tugas kita sebagai generasi muda, sebagai milenial, sebagai Gen Z untuk mengubah stigma-stigma stereotip yang jelek banget gitu loh. Supaya mari kita ngeliat manusia apa adanya ya, nggak usah dikasih label homo, lesbi, apalah. Tapi hargai mereka dengan ekspresi gender mereka, dengan kegiatan-kegiatan mereka yang positif. Nah, tadi kan di awal kita nyinggung tentang hak tubuh. Apa tuh, Mas Bob, hak tubuh tuh? Ya, kalau kita bicara tentang hak tubuh atau hak ketubuhan adalah hak asasi manusia yang secara fundamental itu dimiliki oleh diri pribadi seseorang, oleh tubuh seseorang. Jadi tubuhku ini ya otoritasku, tubuhku ini milikku, dan ini saya pribadi yang punya hak penuh atas tubuhku. Itu disebut dengan hak tubuh. Jadi orang lain tidak bisa mengganggu-gugat dengan apa-apa yang saya miliki dengan tubuh saya dan diri saya sendiri. Itu hak tubuh. Jadi sesuatu yang otonom sifat. Memang selama ini ada orang yang melanggar hak tubuh orang lain gitu? Secara tidak kita sadari sebenarnya sering banget ya, banyak banget kita melanggar hak tubuh seseorang itu. Tapi itu menjadi kurang dipahami oleh masyarakat.
Contohnya gitu, kita membelenggu hak tubuh seseorang. Ngapain sih kamu pakai apa piercing? Apa ini piercing ya namanya? Iya. Gitu. Kamu kan laki-laki, ngapain pakai piercing? Itu kan apa identitas perempuan gitu. Itu ngapain Padahal- pakai di sini? Itu kan buat sapi. Iya, Iya. sapi. Terus kenapa sih kamu pakai tato gitu? Iya. Itu kan nggak bagus, tubuhmu menjadi nggak kelihatan menarik gitu. Nah itu secara tidak kita sadari sebenarnya kita sudah membelenggu atau menuntut orang lain supaya kita tuh terlalu masuk ikut campur dengan tubuhnya orang lain gitu. Kenapa sih kamu Sinta? Kenapa kamu nggak pakai rok aja gitu? Kamu lebih terlihat anggun loh kalau pakai rok gitu. Oh itu Terus- sebetulnya Iya, secara tidak kita sadari sebenarnya itu adalah kita berusaha untuk terlalu ikut campur atau menguasai tubuh seseorang. Jadi ya, saya nyaman menggunakan, misalkan saya nyaman menggunakan kemeja, saya nyaman menggunakan celana panjang. Ya udah, ini tubuhku, ini otoritasku, dan orang lain nggak bisa apa namanya, nggak bisa ikut campur terlalu jauh dengan mengganggu atau membuat tubuh saya menjadi sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar atau tidak bagus. Aku jadi ada pertanyaan lagi nih Kak Bobi. Di pacaran hubungan laki-laki dan perempuan ini kan juga sering terjadi ya. Iya. Laki-lakinya melarang perempuannya jangan pakai baju pendek-pendek atau ya semacam itu. Itu termasuk melanggar hak tubuh Oh nggak? iya, tentu. Oh. Jadi apapun tentang tubuh kita yang kita punya ini hak kita dan otoritas kita penuh. Jadi orang lain nggak bisa mengatur tentang tubuh saya, itu nggak bisa diatur. Nah, termasuk ya yang tanpa kita sadari lagi, bayi. Kalau ada bayi terlahir memiliki vagina, orang langsung menyebut, oh ini perempuan. Kalau bayi perempuan berarti langsung dilubangi Iya, telinganya. biar bisa Ini diarti. sebenarnya suatu bentuk penekanan terhadap tubuh seseorang. Oh. Ya, tapi kan udah normalnya masyarakat kita itu kalau ada bayi perempuan ditindik gitu supaya nanti kalau gede nggak sakit. Loh emangnya kalau bayi nggak sakit gitu, tetap aja sakit gitu. Jadi kapan dong seseorang perempuan itu boleh menindik telinganya? Sebenarnya secara hukum, ya biarkan dia tumbuh besar dulu. Kalau sudah besar, dia ingin memutuskan untuk melubangi kupingnya untuk ditaruh anting atau giwang, itu haknya dia. Jangan waktu masih kecil bayi dia nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu pokoknya ini perempuan. Kalau perempuan harus dilubangi kupingnya. Iya. Itu ada sesuatu contoh ya, ini contoh yang sebenarnya kita sudah terlalu jauh ikut campur dengan tubuh seseorang. Wah, Itu. kita menarik memang ya. memiliki hak tubuh ya. Iya. Tapi kita juga harus tahu yang namanya etika, Iya. tata krama. Misalnya jangan sampai ke kantor kita pakai daster. Nah, itu dua isu yang berbeda. Jangan karena my body is my right gitu Iya. ya. Wah, gue ke kantor mau pakai celana pendek. Nah, itu namanya kamu Jadi- nggak tahu etika. Hak kita dibatasi dengan hak orang lain. Ya, misalkan ini tubuhku, ini otoritasku, betul. Tapi juga betul tadi Kak Sinta bilang, kita juga harus menghargai budaya di situ seperti apa. Menyesuaikan Kita harus menghormati hak-hak orang lain juga. Misalnya kayak Amanda datang dengan rok mini cuma sejengkal segini gitu. Iya. Ya mungkin nyaman, kamu nyaman dengan busana itu. Tapi ketika kamu tempatkan di budaya kita yang seperti ini, misalkan di acara keluarga yang Misalnya dia ke acara banyak, pengajian, acara pengajian, itu juga tidak tepat ya seperti itu. Jadi kita punya hak, tapi hak kita juga dibatasi dengan haknya orang lain. Iya. Misalnya Sinta, saya perempuan tapi saya punya hak atas tubuh loh. Saya berhak seperti laki-laki. Laki-laki boleh lepas kaos, lepas Iya. baju. Saya Kenapa juga tidak punya hak boleh? lepas baju gitu. Ya terus Sinta ke Bundaran HI yang ada tanpa kenapa baju. pornografi? Berarti kena masuk undang-undang. Iya, aksi pornografi. Jadi Oh. nggak hak tubuh juga nggak serta-merta kita itu jor-joran atau kita nggak ada batasan. Kita dibatasi dengan hak orang lain, kita dibatasi dengan perundang-undangan yang lain. Jadi nih Kak Bobi, untuk mempertegas ke teman-teman ya. Iya. Jadi dalam situasi apa aja hak atas tubuh tuh sering dilanggar tanpa disadari. Ya itu tadi ya. Jadi situasi-situasi yang misalkan gitu, perempuan dipaksa untuk sterilisasi. Cinta, kamu kan anaknya udah banyak gitu, kamu udahlah, kamu stop aja untuk hamil gitu. Dipaksa untuk sterilisasi misalkan. Itu juga termasuk tanpa kita sadari itu adalah pelanggaran. Oke. Ya, kekerasan seksual gitu, termasuk dalam rumah tangga. Ya, kekerasan pemerkosaan dalam rumah tangga itu ada loh. Misalkan perempuan lagi sakit, lagi nggak enak badan gitu, si laki-lakinya atau suaminya itu memaksakan diri untuk berhubungan
seksual atau berhubungan badan itu juga termasuk kekerasan atau secara tidak langsung dia itu sudah terlalu melakukan kekerasan kepada si istrinya. Seperti itu. Jadi banyak juga ya termasuk kekerasan fisik. Ya saya memukul kamu, kamu merasakan sakit itu juga bagian dari melanggar hak tubuh seseorang. Iya. Seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana cara kita menghormati batasan tubuh diri kita dan orang lain? Ya, kita memahami dulu ya bahwa pertama ini tubuhku, ini otoritasku, ya jadi orang lain tidak boleh masuk terlalu dalam dengan tubuhku. Itu pertama kali yang kita harus sadari dan kita harus akui gitu. Dan orang lain juga seperti itu ya. Orang lain juga harus punya pemahaman bahwa dia punya hak atas tubuhnya, ya. Kita juga harus menghormati keputusan dia bagaimana dia memperlakukan tubuhnya. Ya sebagai contoh misalkan Kasinta menggunakan busana seperti ini ya karena kamu nyaman dengan ini dan orang lain nggak bisa ikut campur. Tapi orang lain juga harus menyadari itu gitu. Kamu jangan pakai baju seperti itu dong Sinta, aku jadi kurang nyaman, nanti suamiku melihat kamu jadi nafsu, nanti malah jadi ada. Nah itu juga kita harus mempertimbangkan itu. Dari diri sendiri kita harus mengakui, kita harus kuat, ya kita punya kekuatan bahwa ini tubuhku, ini otoritasku, tapi secara kemasyarakatan, secara pergaulan, kita juga harus menghormati hak-hak tubuhnya orang lain. Jadi kalau menyesuaikan, juga orang lain juga harus bisa menghormati dan kita tahu tempat dan tahu keadaan. Seperti itu. Yang penting teman-teman udah tahu ya batasan untuk diri sendiri. Kalau ada yang atur-atur, yang kira-kira kita nggak mau tubuh kita itu diatur yang kita tuh sebenarnya nggak mau. Misalnya aku suka rambut warna hitam, tapi ada orang yang minta lu kayak lebih cocok dicat warna coklat deh. Nah sama aku sukanya hitam ya kita harus mempertahankan itu kan. Dan ini juga kadang tanpa kita sadari malah orang yang menyuarakan hak atas tubuh justru pelaku daripada perundungan atas tubuh orang lain. Itu contohnya gitu. Ada orang yang menggunakan satu orang yang terpaksa menggunakan jilbab misalkan. Aku terpaksa menggunakan jilbab karena tuntutan keluarga. Tapi kita juga nggak bisa mengeneralisir bahwa semua orang perempuan itu ternyata dikukung terkekang oleh aturan agama gitu. Karena ada 1-2 kasus gitu. Terus ada lagi orang yang menggunakan misalkan menggunakan cadar ya. Waktu itu rame ya. Udah menggunakan cadar, makannya pakai di belakang ini gitu. Lo ngapain sih ribet-ribet kehidupanmu gitu. Makan tinggal makan aja dibuka makan gitu, nggak usah ribet-ribet buka-buka di belakang cadar gitu. Padahal yang ngelakuin dia nggak ribet juga gitu. Jadi kadang tanpa kita sadari kita yang menyuarakan tentang hak tubuh, tapi kadang kita juga terlalu mengatur hak tubuh orang. Jadi dia punya hak atas tubuhnya dan kalau memang dia nggak ribet ya nggak masalah makan seperti itu. Tanpa kita sadar seperti itu loh. Jadi hargai hak tubuh dari setiap pilihan orang-orang ya. Iya, yang penting itu memang keputusan dari dia, bukan karena dari tekanan dari pasangan. Memang itu keputusan yang diambil secara sadar, tanpa tekanan dari apapun. Betul. Teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang hak tubuh, tentang ekspresi diri, ekspresi gender, bisa berkunjung ke website tanyamarlo.id. Bisa main ke IG Tanya Marlo, bisa juga mengunjungi TikTok Tanya Marlo. Di situ ada live session bersama Kak Bobby. Kamu mungkin bisa bertanya-tanya lagi lebih jauh mengenai topik kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan sharing topik ini supaya teman-teman di luar sana juga bisa banyak manfaatnya. Dan sekian podcast Tanya Marlo kali ini. Sampai bertemu di Tanya Marlo berikutnya. Bye. Bye-bye.